pertemukan di sini salah satu upaya kita untuk bersyukur karena kita dapat menikmati komunikasi imani yang insya Allah akan kita tindak lanjuti dengan kajian ayat-ayat Al-Quran. Untuk sementara ini kita kali surat At-Taubah ayat 60 yang berhubungan dengan salah satu keistimewaan bulan Ramadan untuk umat Islam. Bulan Ramadan bagi umat Islam adalah kesempatan meningkatkan kualitas kehidupannya sebagai pemberi, bukan cuma sebagai penerima tapi juga pemberi, berbagi. Termasuk orang miskin pada bulan Ramadan dapat kesempatan menjadi orang yang berzakat, bukan cuma sekedar penerima zakat. InsyaAllah kita gali surat At-Taubah. Saya bacakan terlebih dahulu. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Innamas shadaqatu lil fuqara'i wal masakin wal 'amilina 'alaiha wal mu'allafati qulubuhum والمؤلفة قلوبهم وفي الرقاب والغارمين وفي سبيل الله وابن السبيل فريضة من الله والله عليم حكيم. إنما الصدقات إنما memiliki makna sesungguhnya hanyalah as-sadaqatu, bahasa Arab yang sudah jadi bahasa kita, sedekah. Tetapi semua ulama mengartikan sedekah dalam ayat ini zakat. Muncul pertanyaan bagi kita, ada apa di balik penggunaan sedekah untuk makna zakat? Atau ada apa di balik penafsiran para ulama terhadap sedekah dengan zakat? Tentu ada makna tambah. As-sadaqat pakai innama, pembatasan makna. Sedekah hanyalah lil fuqara, untuk orang-orang yang sangat memerlukan, disebut fakir. Satu orang fakir, banyak fuqara. Wal masakin, orang yang ini juga banyak. Kalau satu miskin, kalau banyak masakin. Wal 'amilina 'alaiha, dan orang yang senantiasa sibuk beramal atas dasar pengelolaan sedekah sebagai pemegang amanat dari Allah untuk disalurkan kepada para mustahik atau yang berhak menerimanya. Wal mu'allafati qulubuhum, dan orang-orang yang dijinakkan qalbunya. Kalimat mu'allafah sekarang sudah menjadi bahasa sehari-hari, mu'allaf. Walaupun sudah tidak mu'allaf lagi, tapi masdar mu'allaf. Sudah sekian tahun dia dalam agama Islam masih disebut mu'allaf. Padahal mu'allaf itu orang yang memang ragu-ragu untuk masuk Islam. Apabila masuk Islam, bagaimana kehidupan saya? Perlu diperlihatkan kepada mereka kesayangan umat Islam, antara lain menggunakan harta umat Islam untuk supaya orang yang perlu didekati dengan menggunakan harta. Wa fir riqab, dan dalam proses pembebasan dari status yang tidak merdeka menjadi merdeka. Pada zaman dulu ada istilah hamba sahaya, dalam keadaan tidak bebas bergerak, tidak bebas berkeliaran keluar, karena memang betul-betul di bawah kekuasaan majikannya. Makan diatur apa adanya, kerja berat, padat, tapi tidak ada istilah perhitungan gaji. Itulah ar-riqab. Sekarang mungkin ar-riqab seperti ini tidak dikenal, tapi orang yang dalam keadaan tahanan banyak. Bukan tahanan dalam keluarga, tapi tahanan di penjara. Kalau tahanan di penjara disebabkan oleh politik, bab lain.
atau korupsi itu bab lain. Tapi kalau ada orang yang berdakwah, jelas dia dalam keadaan benar, jujur, ikhlas, dizalimi oleh pihak-pihak tertentu sampai langsung penjara, itu jelas perlu pembebasan, terutama apabila memang bisa bebas kalau bayar sekian. Itu di mana? Di negara lain. Di kita mah gak adanya. Ada gak yang begitu? Ya, kemudian wal gharimin, dan orang-orang yang punya utang. Tentu bukan sekedar utang, tapi utang untuk keperluan pokok, untuk sembako. Kalau utang untuk usaha malah lain. Wa fi sabilillah, dan di jalan Allah. Kalimat firriqab fi sabilillah ini bukan nama orang. Kalau sadaq fuqara, masakin, amilin, mu'allaf qulubuhum, semuanya itu adalah merupakan sifat-sifat manusia. Tapi kalau firriqab bukan sifat manusia. Fi sabilillah bukan sifat manusia, tapi perjalanan di mana ada perjuangan di jalan Allah. Wa bani sabil, dan orang yang di perjalanan tidak bisa pulang. Fariidatan minallah, ini adalah merupakan ketetapan langsung dari Allah. Wallahu alimun hakim. Allah Maha tahu siapa yang menerima amanat untuk disalurkan, siapa yang berhak, dan siapa yang mendapatkan amanat harta yang disebut dengan orang kaya, siapa yang mendapatkan amanat dari orang kaya untuk disalurkan kepada para mustahik yang disebut dengan amilin. Allah Maha tahu. Hakimun, ketetapan Allah pasti benar. Kalaulah pengelolaan zakat di dunia tidak benar, ada perhitungannya nanti di akhirat. Kita gali insyaallah ayat ini, mungkin semuanya kita bahas ayat ini, mungkin 1 atau 2 kata tentang mustahik zakat. Dengan izin Allah, banyak orang yang mengkaji ayat ini serta menjadikannya sebagai dasar utama untuk pembahasan mustahik zakat. Tidak disebut mustahik sedekah. Padahal ayatnya innamas shadaqatu, bukan innamas zakawatu. Sebahagian dari mereka ada yang mengatakan bahwa zakat itu hendaklah dibagikan kepada 8 asnaf. Tadi disebutkan 8. Qara, masakin, amilin, sampai kepada Ibnu Sabil ada 8. Dari pernyataan 8 tersebut, di antara mereka ada yang memahami bahwa bagi masing-masing mendapat 12,5%. Apakah pemahaman ini dapat dibenarkan dan sesuai dengan maqasid syariah, sasaran diturunkannya hukum Allah, syariat Allah? Kenapa dimunculkan pertanyaan? Apabila satu lembaga zakat mendapat titipan umpamanya sebanyak 800 juta rupiah, dengan mustahik masyarakat miskin berjumlah 1.000 orang, sementara tenaga amilin zakat berjumlah 10 orang. Gimana pembagiannya? Apakah orang miskin akan mendapat 100 juta per 1.000? Masing-masing mendapat 100.000 rupiah. Sedangkan tenaga amilin akan mendapat 100 juta per 10. Masing-masing mendapat 10 juta rupiah. Mana pemeliharaan maqasid syariah, sasaran diturunkannya syariah? Tidak adil itu. Jika pemahaman ini dibiarkan, sungguh distribusi zakat seperti ini tidak dapat diharapkan menjadi solusi bagi problem masyarakat. Bahkan sebaliknya, jika orang-orang miskin mengetahui, maka kecemburuan sosial muncul karena mereka merasa terzalimi.
Pemahaman seperti ini jelas bertentangan dengan maqasid syariah. Maqasid itu maksud diturunkannya syariah. Jadi apa yang mesti kita lakukan? Untuk menjawab pertanyaan ini, mari kita lakukan studi analisis ayat di atas dengan memperhatikan formulasi kata, susunan huruf, susunan kalimat, dan seterusnya. Karena Al-Quran itu huruf demi huruf mengandung makna. Susunan kata mengandung makna. Penggunaan huruf yang dibaca tanpa tulisan, yang ditulis tanpa bacaan, mengandung makna. Semua ulama sepakat menyatakan bahwa ayat ini menjelaskan tentang pembagian zakat. Apabila yang dimaksud dengan lafaz as-sadaqat adalah zakat, apakah ada makna lain di balik penggunaan lafaz tersebut? Sadaqat untuk zakat, ada makna apa itu? Kenapa tidak innamaz zakawatu lil fuqara? Lafaz innamas sadaqat dibaca qafnya pakai panjang tapi tanpa alif. Ya, jelas innamas sadaqatu tanpa alif tulisannya. Kita lihat tulisan aslinya. Ada apa pula di balik penulisan qaf yang dibaca panjang tanpa alif? Lafaz innama mengingatkan pentingnya membatasi penerima harta zakat hanya pada mereka yang disebut dalam ayat, yaitu 8 kelompok. Karena ayat ini tidak menyebut zakat, melainkan menyebut sedekah, maka penggunaan lafaz ini mengandung makna yang sangat-sangat mendalam. Lafaz as-sadaqat yang diambil dari akar kata sidqun, jujur, ya, mengingatkan pentingnya manajemen zakat dengan memelihara kejujuran dari berbagai pihak. Jujur dari pihak pemegang amanat harta, yaitu orang-orang kaya. Harus jujur, berapa harta Anda? Punya emas enggak? Punya berapa? 200 gram. Kapan 1 tahunnya? Seminggu lagi. Berarti harus sekian dikeluarkan zakatnya. Segera aja mau dijual. Gak jujur. Kalau 200 gram berarti kan dikeluarkan zakatnya kalau 12,5%, 5 gram. 5 gram 5 juta lebih. Berat. Udahlah, segera jual 150 gram. Biar cuma 50 gram lagi, nggak wajib zakat. Innalillahi wa inna ilaihi raji'un. Makanya jujurlah. Harta engkau pegang di rumah sejak sekian lama, mendekati 1 tahun, Anda dapat merubah status emas yang asalnya amanat dari Allah menjadi milik Anda, menjadi rizki. Sebab harta sebelum kita gunakan belum menjadi rizki kita, masih amanat, masih titipan. Di bank punya tabungan sekian M, bukan milik kamu, itu milik amanat, diamanatkan kepada kamu. Ketika Anda menyalurkan di jalan Allah, nah itu jadi milikmu, karena nanti akan bermanfaat di akhirat. Karena itu emas kalau disimpan terus, keluarkan zakatnya, biar jadi milik Anda. Yang jadi milik Anda yang dikeluarkan itu, yang belum dikeluarkan masih titipan. Kita lanjutkan. Seberapa jumlah harta yang mesti dikeluarkan untuk mustahik atau pemilik haknya, yaitu fakir, miskin, amilin, dan seterusnya. Jujur dari pemegang amanat harta, jujur dari pihak penerima atau mustahik. Penerima zakat juga harus jujur. Ini ada zakat. Zakat apa nih? Fakir. Oh, saya memang bukan fakir. Harus jujur. Oh, hak miskin. Rasanya saya nggak termasuk miskin. Handphone saya juga mahal. Bahkan ditemukan waktu pembagian zakat fitrah. Dulu saya pernah menjadi
ya bagian dari panitia zakat fitrah. Pas membagikan zakat fitrah hari raya pagi-pagi, itu penerima zakat fitrah kelihatan di tangannya gelang emas. Oh, gimana? Iya, padahal jangan dibawa tuh zakat emasnya, disimpan gitu, biar nggak membuat pembagi zakat kesulitan. Mau ditahan, udah dapat kupon dia, dikasihkan tuh, saya tuh salah gitu memberi ke dia. Habis kita kan mendata mustahik itu melalui RT RW. Akhirnya tahun berikutnya kita ngelola zakat lagi, kita minta data dari RW RT sekian mustahik zakat fitrah. Malam-malam panitia keliling masyarakat, didata, ini Ibu Anu mustahik. Kita lihat, kita dengar, oh ternyata sudah harum keluar bikin opor. Ayo mah bukan mustahik. Repot itu. Karena ini hubungannya zakat fitrah. Kalau zakat-zakat yang lain boleh ada orang kaya dapat zakat, karena dia sebagai mustahik statusnya berbeda. Mungkin fisabilillah, mungkin dia adalah amilin. Kita lanjutkan. Jujur dari pihak penerima atau mustahik, apakah dirinya termasuk mustahik dengan status sebagai orang fakir, miskin, amil, atau yang lainnya. Atau sebenarnya dia tidak termasuk mustahik yang disebutkan dalam ayat. Apabila bukan mustahik, menerima juga, maka dia telah mengambil harta haram, karena dia bukan haknya. Itu kedua. Ketiga, jujur dari pihak penerima titipan. Titipan untuk para mustahik, yaitu lembaga amil zakat, harus jujur di lembaga ini dan mengetahui dengan tepat siapa yang berhak menerima zakat itu. Jangan sampai salah distribusi. Dan dia harus jujur hanya bertugas untuk menyalurkannya sesuai sasaran diturunkannya aturan syariat yang disebut maqasid syariah. Harus jujur. Ini betul dia fisabilillah, betul ini fuqara masakin. Berarti amil itu tidak hanya sekedar tenaga atau waktu. Ilmu tentang hukum dan ilmu sosial. Ini gak gampang ini ya. Harus mengetahui kondisi masyarakat. Gak bisa aja sekedar dapat laporan dari RT RW ini mustahik, bagi enggak demikian. Berarti bukan masalah ringan menjadi amil zakat. Jujur dalam penentuan jumlah yang dibagikan kepada para mustahik zakat dengan memperhatikan prioritas dan asas kepatutan yang sangat bermanfaat bagi kepentingan umat secara menyeluruh. Asas kepatutan, fuqara jumlahnya berapa, masakin jumlahnya berapa. Ketika jumlahnya berbeda, ya jangan sampai jumlah yang banyak untuk dua pihak dibagi rata, walaupun jumlah penerimanya enggak rata. Ya, 10 juta fuqara 2 orang, 10 juta masakin 1 orang. Ya, gimana? Harus profesional. Jujur bahwa lembaga amil zakat bukan lembaga bisnis, hati-hati, atau lembaga mencari nafkah, atau lembaga kerja LSM, melainkan lembaga pelayanan yang membantu para muzaki untuk menyalurkan hartanya agar tepat sasaran. Namun demikian, sebagai satu lembaga sangat perhatian kepada kinerja masing-masing petugas agar mereka melaksanakan kewajiban dengan benar dan serius sebagai pelayan bagi umat. Kenapa saya katakan hal ini? Berlandaskan pengalaman mengisi pengajian rutin
Di situ ada yang hadir seorang pejabat perbankan bank syariah. Dia menyampaikan kepada saya, Pak Ustaz, kepala divisi, dan dia adalah direktur kepala divisi di kantor saya, beberapa hari yang lalu minta mengundurkan diri. Ketika saya tanya, kenapa? Mau kerja di mana kamu? Dia sebutkan di lembaga zakat. Sudah ada penawaran. Gajinya berapa? Ternyata berlipat dari kerja dia di bank. Ini muncul pertanyaan, kok bisa seperti itu? Lembaga zakat bukan lembaga bisnis, bukan lembaga usaha. Kok gaji karyawan begitu tinggi melebihi bekerja di bank? Kalau di bank kan mungkin aturan sesuai kepatutan. Ini di atas. Tergiurlah dia meninggalkan pekerjaannya di bank syariah. Gak perlu saya sebutkan bank syariah. Baik, kalau begitu kita lanjutkan kajian. Hubungan sedekah, zakat, dan infak ini sering diangkat. Ya itu infak aja, nggak wajib kok. Itu sedekah saja. Kalau zakat wajib. Sering itu terangkat demikian. Jika yang dimaksud dengan sedekah dalam surat 9 ayat 60, innamas shadaqatu lil fuqara, itu adalah zakat. Mengapa tidak menggunakan lafaz zakat saja? Innamaz zakawat. Bukankah masing-masing memiliki makna dan hukum? Zakat ada hukumnya, sedekah ada hukumnya. Sering terdengar narasi yang menyatakan bahwa hukum mengeluarkan zakat adalah wajib, sedangkan infak dan sedekah adalah sunnah. Narasi tersebut dapat diterima sebagai satu ketetapan hukum yang memotivasi kita agar memanfaatkan harta bagi kepentingan umum dan khusus. Saya tekankan kalimat umum dan khusus. Penyaluran harta yang ditetapkan dengan hukum wajib tidak sama dengan yang ditetapkan dengan hukum sunnah. Khusus kalau yang wajib, sunnah lebih umum. Tapi ada yang wajib lebih khusus. Tergantung. Dan itu namanya infak, tapi wajib. Untuk mengetahui status hukum masing-masing diperlukan pemahaman istilah-istilah yang diungkapkan para ulama. Namun bila ditemukan ada perbedaan antara para ulama dalam penyampaian istilah, maka sebagai hasil pemikiran kita hargai semuanya dan kita jadikan sebagai motivasi untuk memahaminya dengan memperhatikan posisi lafaz tersebut dalam Al-Quran. Tadi saya katakan perlu diperhatikan susunan kata, susunan huruf, penggunaan huruf. Ketika kita temukan lafaz as-sadaqat dalam surat 9 ayat 60 dilanjutkan dengan lafaz-lafaz yang menjelaskan 8 kelompok mustahil zakat, maka para ulama sepakat menyatakan bahwa yang dimaksud dengan sedekah di sini adalah zakat. Tidakkah kita cari rahasia yang terkandung dalam penggunaan lafaz ini? Mengapa sedekah diartikan zakat? Padahal sering ditemukan pada ayat lain lafaz zakat dengan jelas. Ya, yuqimunas shalah wa yu'tunaz zakat. Aqimus shalah wa atuz zakat. Aqamus shalata wa atuz zakata. Untuk menggali makna tersebut sangat penting menggali arti kebahasaan dari semua istilah yang digunakan dalam Al-Quran. 3 kata, sedekah, zakat, infak, merupakan satu kesatuan yang tak terpisahkan di dalam Al-Quran. Untuk lebih jelas, mari kita perhatikan narasi di bawah ini. Bersedekahlah Anda saat berinfak agar meraih kedudukan sebagai orang berzakat. Ini pernah saya hubungkan dengan masalah qiyamul lail kan. Tahajudlah Anda untuk qiyamul lail dengan tarawih yang berjumlah witir. Masih ingat?
Tahajudlah Anda, jauhi tempat tidur Anda. Untuk qiyamul lail, sholat di malam hari. Praktiknya tarawih, rileks, santai. Jumlahnya witir, artinya ganjil. Tapi kan kadang-kadang nggak begitu. Tarawih sama rakaat, tahajud sama rakaat, witir sama rakaat. Oh, jadi pusing begitu. Terpisah tarawih, tahajud, witir, qiyamul lail, jadi pusing. Makanya saya gabungkan, tahajudlah Anda untuk qiyamul lail dengan tarawih yang berjumlah witir. Nah, biarlah itu masa lalu. Mungkin kalau perlu diulang, nanti kita ulang. Sekarang bicara sedekah. Bersedekahlah Anda, artinya jujurlah. Saat berinfak, yaitu ketika menyalurkan harta, agar meraih kedudukan sebagai orang yang berzakat, artinya agar meraih kesucian. Jujurlah saat menyalurkan harta agar engkau dapat kesucian. Jadi infak sedekah mengantarkan kita meraih kesucian hati, kebersihan jiwa, kejernihan berpikir, keharmonisan bergaul, keintiman komunikasi sesama. Kita lanjutkan, dirubah susunan kalimat. Berzakatlah Anda dengan berinfak atas dasar sedekah. Artinya apa? Sucikanlah diri Anda, berzakatlah. Dengan berinfak, dengan menyalurkan harta atas dasar sedekah, atas dasar kejujuran dalam hati. Atau berinfaklah Anda untuk berzakat dengan sedekah. Artinya salurkan harta Anda untuk mencapai kesucian dengan jujur. Masing-masing dari tiga kata ini memiliki makna khusus dan makna umum. Sedekah bermakna jujur, meliputi kejujuran saat mengeluarkan zakat, itu harta yang wajib dikeluarkan untuk para mustahik yang disebutkan dalam ayat. Dan kejujuran saat infak, yaitu menyalurkan harta untuk kepentingan lain, termasuk untuk keluarga. Jujur bahwa harta tersebut adalah amanat rabbaniyah yang mesti disalurkan dalam hak. Jujur seberapa banyak dari harta itu untuk kepentingan pribadi, keluarga, dan untuk umat. Karena kita hanya semata-mata amanat dari itu. Makanya kita kadang-kadang ngeri gitu ketika mendengar orang yang penghasilannya begitu banyak, korupsi. Ya Allah, gimana itu pertanggungjawabannya nanti di akhirat? Dan kelihatannya nyaman-nyaman saja. Kalau nggak ngerti agama, bab lain. Ini mah dipanggil ustaz, korupsi juga. La haula wala quwwata illa billah. Kalau sudah aktivitas keustadan berubah menjadi aktivitas politis, beda. Ada kesempatan untuk korupsi, kapan lagi lah korupsi. Ya, karena saya juga kan punya pengalaman sebentar menjadi pegawai rakyat. Tahu bagaimana korupsi dan bagaimana kondisi yang menggiurkan untuk korupsi. Saya ngobrol dengan salah seorang yang korupsi. Ya saya kalau nggak korupsi, kapan saya bisa punya mobil, bisa punya rumah? Gimana caranya? Ya saya bikin program senilai 1M. Saya cantumkan 3M. Maka digunakanlah 1M. Dan yang 2M, 1M dibagi-bagi ke teman-teman biar nutupi. 1M lagi untuk saya. Sampai saya bisa punya mobil, bisa punya rumah. Nyaman sekali dia ngomong begitu. Siapa itu? Udah lupa namanya juga. Wajahnya pun mungkin sekarang sudah berubah karena sudah 10 tahun yang lalu. 15 tahun yang lalu. Wallahu alam masih apa enggak kan.
Ya, saya lanjutkan. Zakat bermakna suci. Untuk mencapai kesucian adalah berinfak dengan sedekah. Nah, itu kan. Ingin suci, infaklah dengan sedekah. Artinya, salurkan hartamu dengan jujur. Seberapa banyak hak orang lain yang harus disalurkan, yaitu menyalurkan harta dengan jumlah sesuai aturan dan niat yang ikhlas. Tidak hanya sekedar memperhatikan angka, tapi niatnya bagaimana. Ketika memang niatnya ikhlas, bangga dan bahagia menyalurkan harta itu. Ketika tidak ada niat, aduh, wajib zakat, berat rasanya. Sekian lama kita kerja, harta harus bagi-bagikan. Tapi bagi orang yang memang sadar, merasa diawasi oleh Allah, dapat amanat harta dari Allah, ada zakat, alhamdulillah, saya akan menjadi orang pemilik harta. Sebelum disalurkan dengan jalan yang benar, saya baru pemegang amanat yang berat, nanti tanggung jawabnya di akhirat. Maka sangat penting bagi kita merasakan bahagia saat menyalurkan. Wajar kalau pas menerima bahagia, tapi lebih bahagia lagi saat menyalurkan. Sebab kalau saat menerima dapat amanat, menyalurkan berubah status harta menjadi milik yang akan menjadi bekal untuk selama-lamanya. Yaitu menyalurkan harta dengan jumlah sesuai aturan dan niat ikhlas. Seseorang dapat mencapai kesucian jiwa dengan infak, sedekah, dan amal lainnya seperti saum, salat, ibadah lainnya. Itu adalah zakat. Qad aflaha man tazakka. Sungguh telah berzakat, sungguh telah sukses orang yang berzakat. Tazakka di situ lebih luas maknanya daripada berzakat dengan harta. Termasuk tahajud, hadir di sini saat ini, walaupun dalam keadaan ngantuk, insya Allah dapat pahala. Bila ada yang ngantuk maksudnya. Iya, tercatat di hadapan Allah. Ya, kalau ngantuk itu kan ngantuk itu nggak sengaja. Hadis pernah saya sampaikan, sungguhnya Allah mengangkat sejumlah malaikat yang bertugas keliling mencari kelompok yang sedang zikrullah. Ketika ditemukan oleh malaikat Masjid Baitul Mukmin, hadir ada 50 orang sedang mendengarkan pengajian. Yang ngantuk berapa orang? Ada 2 orang. Umpamanya kan gitu. Malaikat ketika menemukan kelompok pengajian, dia cerita kepada malaikat yang lain, kalian masih nyari-nyari? Iya, aku udah dapat nih, ayo ke sini. Maka malaikat kumpul ke atas Masjid Baitul Mukmin, membentangkan sayapnya sampai menutupi langit. Lalu Allah bertanya kepada mereka, ma fa'ala ibadi? Apa yang dikerjakan hamba-hambaku? Allah bertanya bukan tidak tahu, tapi pertanyaan untuk diperdengarkan, pertanyaan dan jawaban kepada kita. Maka malaikat menjawab, hamba-hambamu sedang zikir, mengingat engkau, menyebut nama engkau. Mereka ingat kepadaku. Emang mereka pernah lihat aku? Belum, ya Allah. Sekiranya mereka sudah melihat aku, gimana? Oh, pasti zikir mereka semakin khusyuk. Terus apa yang mereka inginkan? Mereka ingin surga, ya Allah. Emang mereka udah lihat surga? Kau mau sesuatu yang belum mereka lihat? Mereka belum juga, ya Allah. Kalau sekiranya mereka sudah melihat kayak apa? Oh, pasti rindu surganya semakin meningkat, perjuangannya semakin hebat. Apapun yang mesti dikorbankan untuk mencapai yang diinginkan, mereka tidak akan merasa berat. Terus apa yang mereka takuti?
Mereka takut neraka. Emang mereka udah tahu neraka? Belum. Bagaimana kalau mereka sudah tahu? Pasti mereka akan berjuang ya Allah untuk menjauhi semua yang engkau murkai, engkau benci atau tidak berguna karena takut terbawa ke arah neraka. Lalu Allah berfirman, sampaikan wahai malaikat, Anda sebagai saksi, ushhidukum bi anni qad ghafartu lahum. Saksikan wahai malaikat pernyataanku, aku sudah mengampuni dosa mereka semua. Semoga kita dapat ampunan. Satu malaikat bilang, ya Allah, di situ ada orang yang cuma ikut-ikutan duduk aja. Gak ikut mendengarkan. Dia mah datang ke situ cuma mampir di perjalanan capek, mampir dulu. Itu gimana statusnya? Allah berfirman, dia pun dapat manfaat. Apalagi duduknya sengaja cuma ngantuk, insya Allah dapat. Atau bukan ngantuk, cuma bengong. Ada yang bengong aja gitu, sedang ngelantur kemana-mana, pikiran lagi di pasar, pikiran lagi mikirin lebaran, macam-macam lah. Itu bagaimana? Hadirnya, niatnya ada catatan di hadapan Allah. Selama tidak mengganggu, kan tidak mengganggunya. Yang bengong tidak mengganggu, yang tidur tidak mengganggu. Cuma yang tidur lebih jujur ketimbang yang bengong. Karena kalau yang bengong kelihatan serius, kalau yang tidur memang nggak kelihatan serius ya masalahnya. Ya, alhamdulillah kita diberi nikmat hadir di tempat pengajian. Baik, saya lanjutkan. Tadi sudah sedekah, zakat, dan apa arti infak? Infak bermakna menyalurkan, mengembangkan, dan menunaikan. Itu infak. Setiap orang yang menyalurkan hartanya dapat dikatakan berinfak. Karena itu biasa kita dengar kalimat mencari nafkah. Ya, mencari yang bisa disalurkan untuk keluarga, artinya berusaha untuk berinfak yang disalurkan kepada keluarga. Kedudukan infak sangat berkaitan dengan niat. Semua kepala keluarga yang sehat pasti menyadari pentingnya infak untuk keluarga. Infak untuk keluarga disepakati hukumnya adalah wajib. Berarti infak ada yang dinyatakan paling istilah hukum sunnah dan wajib infak. Jadi tidak bisa kita anggap enteng zakat yang wajib, infak enggak wajib. Ya tergantung infak kepada siapa dan dari mana yang diinfakkan. Namun jarang terdengar ungkapan yang menyatakan bahwa infak hukumnya adalah wajib, ya kan? Atas dasar ini maka infak meliputi zakat, sedekah. Jadi sedekah meliputi makna infak dan zakat. Zakat meliputi makna infak dan sedekah. Infak pun meliputi makna sedekah dan zakat. Artinya masing-masing dari tiga istilah itu punya makna khusus dan punya makna umum. Bahkan penyaluran harta yang dilakukan pihak yang anti-Islam sekalipun infak juga. Umat Islam berinfak di jalan Allah dan orang kafir berinfak untuk menghalangi perjalanan dakwah di jalan Allah. Dari mana itu dalilnya? Surat Al-Hasyr ayat 36. Innal ladzina kafaru yunfiquna amwalahum liyasuddu an sabilillah fasayunfiqunaha thumma takunu alaihim hasratan thumma yughlabun وَالَّذِينَ كَفَرُوا إِلَى جَهَنَّمَ يُحْشَرُونَ.
Sesungguhnya orang-orang kafir menginfakkan hartanya untuk menghalangi perjalanan dakwah di jalan Allah. Menginfakkan harta. Mereka akan terus menginfakkan harta itu. Luar biasa orang kafir mencurahkan segala upaya, mengorbankan harta, kerja terus. Maksudnya apa? Menghalangi dakwah. Oh, luar biasa. Dan sekarang sudah kita saksikan banyak sekali. Kalau perang terjadi Yahudi dengan Palestina, siapa yang lebih banyak berkorban secara finansial? Orang Yahudi lebih banyak berkorban dibanding orang Palestina. Karena mereka mengeluarkan dana dibantu oleh 5 negara besar. Hartanya banyak sekali. Tapi Allah mengatur segala-galanya. Manakala sudah tiba saatnya Yahudi kewalahan, ya sudah, mereka pun menyerah. Tapi tidak secara langsung menyerah, gengsi atau mereka yang memulai, mereka yang mengakhiri kan. Enggak gitu. Maka mereka ketika sudah tidak sanggup lagi melanjutkan, wahai Amerika, hentikan perang kami. Wahai Mesir, hentikan perang kami. Multinasional datang mengamankan, padahal bukan mengamankan, menutupi rasa malu Israel karena sudah tidak sanggup melanjutkan. Sekarang kan sudah dinyatakan gencatan senjata, tapi tentunya tidak akan lama. Orang Yahudi tidak akan lama berhenti mengusir umat Islam. Pasti akan lanjut lagi, program lagi. Terutama mereka melihat perkembangan pertumbuhan orang Palestina begitu pesat. Saya lihat perkembangan per tahun, per 5 tahun dari sejak 1985, perbandingan Yahudi dengan Palestina, Yahudi 71%, penduduk Palestina 29%. Dari tahun ke tahun perkembangan orang Palestina begitu cepat. Maka pada tahun 2023, saya lihat tepatnya 16 Juni 2023, saya hitung-hitung, saya lihat Yahudi tinggal 64% dari 71, Palestina 36%. Makanya ketika mereka berhenti gencatan senjata, merasa khawatir kita bisa-bisa habis tahun sekian. Kalau seimbang saja jumlah Palestina dengan Yahudi, jelas Yahudi tidak akan sanggup untuk memerangi. Sekarang saja jumlahnya nggak nyampe setengahnya, ternyata mampu melawan dan terus bertambah perkembangannya begitu luar biasa. Cuma kalau berita yang sering tersebar nggak begitu diperlihatkan peta, oh Palestina tinggal sedikit, Yahudi semakin luas, ya nggak apa-apalah urusan peta. Mungkin yang luas itu padang pasir kali. Tapi yang jelas umatnya lebih hebat, terus berkembang begitu pesat pertumbuhannya. Karena Allah takdirkan secara umum orang yang tidak taat beragama nggak mau punya anak, kan itu ya. Banyak orang-orang yang tidak mau punya itu orang yang tidak beragama, orang yang anti Tuhan. Itu sekarang di beberapa negara yang disebut dengan negara maju, pemimpin negaranya sudah banyak yang gelisah. Ini mau kemana? Ini bangsa semakin berkurang aja jumlahnya. Bahkan saya dengar di negara yang dikagumi oleh orang-orang Indonesia, sekarang sudah tidak punya lagi TK. Kalau ada TK, oh guru TK itu gajinya lebih daripada guru besar. Karena betul-betul harus memberikan motivasi bagaimana cara memberikan pengasuhan yang lebih baik ke depan. Betul-betul disayang. Ya, beberapa bulan yang lalu istri saya ke negara tersebut ngantar
para siswa dari salah satu pesantren, dan nyampe di sana keliling melihat bagaimana pengolahan sampah. Yaitu tempat pengolahan sampah itu lebih bersih daripada beberapa masjid di kita. Bersih, itu wangi gitu, nggak terasa di tempat sampah. Dan yang kerja kakek-kakek, nenek-nenek. Ketika ditanya, kakek masih kerja? Ya lah. So, kalau nggak kerja nggak dapat duit. Kenapa? Kok nggak ada yang muda-muda? Isi sudah susah pemuda. Allah Akbar. Makanya ketika saya ngobrol di tempat-tempat kayak begitu dengan orang Indonesia yang sedang kuliah, nanya, nanti kamu habis program kuliah saat ini sudah doktermu kemana? Gak tahu Ustaz. Mau tinggal di sini, kerja di sini? Iya, nampaknya bagus. Saya paham sekarang. Seperti Anda, insya Allah kalau tinggal di sini akan menjadi produser anak. Anaknya banyak. Bila banyak orang Indonesia seperti itu, lama-kelamaan negeri ini akan menjadi negeri kita. Karena penduduk asli gak mau punya anak, nikah aja enggak. Tapi kawin, kawin mah biasa, dengan siapa aja bisa kawin, tapi nggak nikah mereka kan. Makanya mereka nggak berpikir punya anak. Mau pergaulan seksual sama siapa aja, kapan aja. Ngapain capek-capek ngurus anak? La haula wala quwwata illa billah. Makanya kepala-kepala negaranya sudah banyak yang pusing, memberi motivasi kepada mereka agar punya anak. Susah. Satu kalimat belum selesai dibahas, baru innamas shadaqat, masih panjang. Baik, saya lanjut, selesaikan dulu bab satu saja, sedekah. Jadi kata infak lebih luas dan lebih umum daripada zakat dan sedekah. Demikian pula hukumnya, karena infak ada yang wajib seperti kepada keluarga, sunnah seperti mengisi kotak infak di masjid atau majlis ta'lim, dan ada yang haram, yaitu infak yang diseluruhkan untuk maksiat. Bahkan harta yang digunakan orang kafir pun untuk memerangi umat Islam termasuk infak. Karena itu kata infak sering ditemukan dalam Al-Quran, diikuti dengan lafaz fi sabilillah, yunfiquna fi sabilillah. Simpulan, Al-Quran menggunakan lafaz infak sering berhubungan dengan perbuatan sedekah. Apa benar dengan perbuatannya? Infak itu perbuatan. Sedekah berhubungan dengan niat dan keimanan. Dan zakat berhubungan dengan manfaat atau sasaran. Karena itu ditemukan dalam Al-Quran masing-masing dari 3 lafaz untuk semua makna. Wallahu a'lam. Jam 6 lebih. Cukup atau ada yang mau ditanyakan, penasaran? Ya, Mangga Ibu. Assalamualaikum Ustaz. Mengenai emas itu kalau perhiasan katanya hanya sekali aja dikeluarin waktu kita membeli emas. Terus yang kedua mengenai haul untuk zakat mal, itu kalau belum waktunya ada saudara yang butuh, terus dikasihkan tapi kita niatnya untuk zakat mal. Iya. Kembali lagi kepada makna as-sadaqah. Jujur ya, seorang ibu beli emas buat pakaian, buat pakaian, iya, beli lagi. Kapan dipakai? Nanti kalau diperlukan. Itu mah nyimpen emas cuma disebut pakaian. Jujurlah gitu. Dipakai enggak, berarti kan enggak bermanfaat. Lebih baik supaya segera bermanfaat, keluarkan zakat agar menjadi milik dia. Kan ada emas pakaian disimpan, ada emas simpanan dipakainya. Nah, kembali lagi kepada hati masing-masing. Enggak, kalau kita beli emas kan aman harta kita, berarti itu simpanan, itu nyimpen uang melalui emas, kan bisa begitu tuh. Tapi kan dipakai
dipakainya sewaktu-waktu dipakai. Sebab gak mungkin, terutama kalau ibu di atas usia 50 tahun pakai emas setengah kilo, itu gak mungkin ya. Tapi punya emas kadang-kadang lebih dari itu. Disebutlah emas pakaian. Kembali kepada kejujuran tadi. Makanya alangkah tepatnya kalau kita kedepankan keimanan. Saya dapat rezeki berupa emas. Betulkah ini rezeki saya? Masih amanat. Bila sudah disalurkan melalui zakat, yang menjadi rezeki kita itulah zakat, insya Allah jadi milik kita. Pertanyaan kedua tentang kepala bersama Pak Ibu. Oh iya, iya. Belum 1 tahun. Kita mau mengeluarkan 1 tahun itu adalah batas akhir. Kalau sebelum 1 tahun sudah dikeluarkan, wah luar biasa, insya Allah bermanfaat. Sebagaimana ukuran itu batas maksimal, batas minimal, bukan batas maksimal. Kalau punya emas 100 gram, mau zakat 5 gram, bagus sekali. Ya Bang Ibu. Gimana diulang? Oh iya, ya ketika kita pemanya mau berzakat, zakat emas. Apakah zakat emas mau dengan emas lagi? Kira-kira gitu ya. Oh, emas berlian. Jadi rame begini jadi gak ketangkap. Iya. Nah kita kalau sudah istilahnya dalam Al-Quran, dalam hadis emas, perak, tidak terdengar zakat berlian ya. Tapi kalau kita kembalikan kepada makna sedekah dan infak, harta kita atau harta yang kita pegang tidak kita manfaatkan, segera manfaatkan. Bagaimana cara memanfaatkan? Berubah menjadi status milik kita. Ketika kita punya emas berlian senilai segini, tidakkah sebaiknya kita keluarkan harta untuk supaya jadi milik kita dan lebih barokah ke depan ya, itu insya Allah. Jadi angkanya kan kita tahu betul harganya berapa. Kalau umpamanya emas 2,5 gram, kalau berlian kan tidak pakai istilah 2,5 gram, apalagi kalau umpamanya udah dipotong lah gitu kan ya mungkin jadi perhiasan lagi. Oleh karena itu kembali kepada urusan teknis pelaksanaan waktu, ukuran, di situ kembali kepada mana as-shadaqah. Kenapa Allah gunakan sedekah? Jujurlah, luar biasa ya Bang. Ya apa? Hubungan mengenai zakat dan zakat emas itu. Iya. Kita membeli emas. Terus kita kan dijual karena ada kebutuhan, tapi kan harus dikeluarkan dari zakat yang itu dari zakat emas. Nah, ada 2 hadis yang membolehkan dan tidak membolehkan. Maksudnya membolehkan itu diganti dengan misalnya harta yang lain, misalnya makanan atau pakaian. Yeah. Tapi ada hadis satunya lagi yang mengatakan kalau emas ya harus dengan emas diberikannya. Yeah. Itu bagaimana? Iya, kita mengeluarkan zakat di samping memperhatikan hukum juga manfaat. Kalau kita mau mengeluarkan zakat emas kepada orang miskin pakai emas, bingung dia. Iya, bingung dia. Mau dijual kemana? Takut tidak sesuai harga. Tentunya lihat asas manfaat. Manfaatnya buat orang miskin bisa saja dikasih uang. Dikasih uang, kita juga khawatir si miskin ini pas melihat uang gede, saya mau kayak orang lain lah, mau beli HP, nggak jadi lagi.
Jadi harus bagaimana? Mungkin buat orang-orang tertentu uang lebih berguna, buat yang lain makanan lebih berguna. Seperti zakat fitrah. Zakat fitrah itu kan ta'amu miskin, fidyah ta'amu miskin. Rasul mewajibkan zakat fitrah. Faradha Rasulullah sallallahu alaihi wasallam zakat al-fitri tu'matan lil masakin wa tuhratan lis-shaim. Rasul menetapkan kewajiban zakat fitrah, makanan buat orang miskin dan pembersihan untuk orang yang sahur. Penekanannya makanan. Bolehkah kita membayar zakat fitrah pakai uang? Ini kan sering dibahas ini. Atau beras saja? Tentunya untuk orang-orang tertentu dikasih beras bingung. Ya, ada orang miskin tinggalnya juga ya di emperan, dikasih beras bahagia, tapi kemana nih? Jual aja, nggak ada tempat masak lagi. Nah, dikasih makan langsung bagus. Dikasihlah makan oleh ibu, pemanya fidyah, kasih makan Kentucky atau apalagi. Kata orang miskin, ini makanan kayak begini, ya enak sih, tapi kalau dikasih uangnya ini bisa semingguan ya teh. Tapi dikasih makanan sekali makan, sayang ini. Dia mah nggak berpikir ingin makan mewah, yang penting ada yang dimakan. Nah, mungkin buat orang-orang tertentu, waduh, dengan adanya zakat baru tahu rasanya Kentucky kan gitu, baru tahu rasanya makanan ini, bisa begitu tuh. Jadi ya termasuk tergantung orangnya. Apalagi kalau sekarang ada orang miskin berjajan, berapa orang Pak? Ada 10, kebetulan yuk kita masuk ke restoran mewah. Diajak ke restoran mewah, maksudnya dia mau bayar fidyah 10 orang gitu kan. Udah dibawa makan, mungkin seneng itu, tapi pas pulang enak ya makan. Cuma kalau mentahnya mungkin lebih berguna gitu kan. Kan bisa begitu. Makanya tentang zakat itu bisa saja uang lebih berguna. Atau pokoknya zakat fitrah di akhir Ramadan, kan itu untuk kebahagiaan orang miskin. Semuanya dikasih beras. Ada yang dapat beras 50 kilo umpamanya. Pas mau berangkat, mau sholat Idul Fitri, dapat beras 50 kilo. Saya gak bisa sholat karena bawa beras nih, dan gak tahu di mana disimpannya juga beras, masaknya juga di mana lagi. Terus masa nanti kalaupun dimasak, makan nasi aja tanpa apa-apa? Ya tentunya perlu ada uang untuk gas, untuk lauk pauknya. Makanya sah-sah saja secara asas manfaat kalau ada makanan. Oleh karena itu Al-Quran menyebutkan dalam surat Al-Baqarah ayat 183 ya, kalimatnya wa 'alal ladzina yutiqunahu fidyatun ta'amu miskin, fidyatu ta'ami masakin. Ada dua bacaan. Kalau fidyatun ta'amu miskin, fidyahnya umum, yang penting sasaran makanan untuk orang miskin. Ada lagi fidyatu ta'ami masakin, lebih khusus, fidyah itu makanan. Maknanya dengan dua bacaan di kelompok tertentu, di lingkungan tertentu jangan pakai uang, di lingkungan yang lain perlu pakai uang. Karena dikasih beras bingung mereka. Itu adalah ya mana? Iya. Iya. Ya, istilah ijab kabul untuk kemaslahatan pada zaman tertentu sangat diperlukan. Sekarang ijab kabul sudah berubah bentuk. Kita beli barang harganya sampai puluhan juta,
ijab kabulnya cuma ada catatan di handphone. Ya beda lah. Dan ijab kabul itu ulama fikih dulu harus yadan biyadin, kemudian bertemu antara penerima dengan yang memberi dulu. Sekarang enggak begitu lagi. Dengan kemajuan teknologi, istilah-istilah dulu ada yang masih mesti diperhatikan dan ada juga yang tidak lagi dipaksakan, termasuk ijab kabul zakat tadi. Ya, kalau sekiranya kita zakat titip ke Bank Ar-Rajihi di Mekah, itu ijab kabulnya dengan siapa? Itu nggak ada. Hanya sekedar menulis formulir sekian untuk zakat, sekian untuk infak, sekian disalurkan oleh pihak perbankan kepada masyarakat. Jadi ijab kabul bisa ijab dengan lisan, bisa ijab dengan tulisan. Kalau tulisan enggak, lisan enggak, yang penting hati kita di hadapan Allah, insya Allah akan diterima oleh Allah. Baik, udah lewat berapa jam nih. Jadi insya Allah lain kesempatan kita bertemu lagi, bertemu bulan Syawal ya. Subhanakallahumma wa bihamdik nasyhadu an la ilaha illa anta nastaghfiruka wa natubu ilaik. Rabbana hab lana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Walhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.